Sama-sama kita akan buka 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Yohanes 15 ayat yang ke-8 dan juga 16. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Judul khotbah beberapa menit ke depan yaitu untuk menghasilkan buah ke atas kita perlu berakar ke bawah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan, kita sudah tahu pastinya yang namanya buah kurma. Amin. Sekali lagi kita sudah tahu namanya buah kurma. Mama Gembala juga sering sampaikan di atas ini tentang buah itu namanya buah kurma. Tentunya tidak asing lagi buat kita. Selain rasanya manis, Bapak Ibu Saudara katakan manis. Buah kurma juga kaya akan vitamin, mineral dan zat atau dia kaya juga akan serat. Bayangkan bukan saja sekedar manis, manis seperti yang berdiri di depan. Buah kurma kaya akan vitamin, mineral dan serat. Bapak Ibu Saudara, pohon tertinggi pada saat itu di Timur Tengah, pohon kurma ini mencapai 15 sampai 25 meter tingginya. Katakan wow. Dengan rentangan penuh daun-daunnya mencapai 6 sampai 10 meter lebatnya. Bayangkan daun-daun itu lebat 6 sampai 10 meter. Memberi keteduhan dari terik matahari. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang belum lihat pohon korma secara langsung, tapi kita bisa lihat di mana saja, mungkin di internet atau juga di program TV. Dan jadi dia punya daun-daun itu rimbun, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, tetapi keagungan sejati dari pohon kurma terletak di bawah tanah, yaitu pada jaringan akarnya. Betul? Jadi dia tidak gampang goyah, dia tidak gampang rusak atau dia tidak gampang langsung tiba-tiba cepat rubuh, tidak. Akar serabutnya terbagi menjadi akar atas, samping, tengah dan akar dalam. Akar dalamnya bisa menghujam hingga 12 meter ke dalam bumi, bayangkan. Akarnya sampai 12 meter ke bawah bumi. Jadi akarnya itu amat sangat dalam Bapak Ibu. Jadi biar hujan badai mau menerpa pohon korma itu tidak akan pernah dia goyah. Yang percaya katakan amin. Menjadi pohon ini sangat kokoh dan bisa bertahan dalam badai serta musim panas yang paling kering sekalipun. Di tempat yang kering, di tempat musim semi, tempat basah pun dia tetap berdiri stay di situ. Biasakan tanaman, tumbuh-tumbuhan kalau dia juga bisa tumbuh berbagai musim. Mungkin musim hujan baru wow, dia bertumbuh lebat. Tapi pohon kurma ini tidak. Di segala musim sampai musim semi, musim kering pun dia tetap berdiri kokoh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan wow. Nah Bapak Ibu Saudara, petani di Timur Tengah menanam biji kurma di kedalaman atau di dalam lubang pasir lalu ditindih dengan batu. Bayangkan, petani pada zaman di Timur Tengah itu menanam buah pohon korma atau bijinya itu ditindih oleh batu. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau sebuah tumbuhan ditanam, itu pun juga di pasir ditanam lalu ditindih dengan batu. Apakah pertumbuhannya itu akan ke atas? Saya percaya memang tumbuhan itu langka. Bagaimana dia mau tumbuh ke atas karena ditindih dengan batu, ditekan oleh batu. Tapi, katakan tapi, biji pohon korma ini tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan batangnya memang akan mengalami hambatan batang menuju ke atas. Namun, dengar baik, justru inilah yang membuat pertumbuhan akar di dalam tanah menjadi maksimal dan kuat. Jadi waktu dia ditekan, ditindih oleh batu, akarnya semakin hari semakin tancap ke dalam 12 meter. Dia semakin hari apa yang terjadi? Dia semakin kuat. Nah semakin kuat itu Bapak Ibu Saudara, dia mendorong batu itu. Sehingga batu itu pergi dan dia mengalami namanya pertumbuhan. Katakan wow. Wow keren luar biasa, saya sangat tertarik dengan pohon korma ini. Keren sekali, katakan keren.
Setelah akar mendapat makanan dan menjadi kuat, biji pohon korma pun akan tumbuh ke atas dan menggulingkan batu yang menahannya dari atas. Terus naik ke atas dan menghasilkan buah meskipun tumbuh di tempat yang gersang. Mungkin tumbuh di tempat yang kering seperti padang gurun. Tapi dia bisa apa? Dia bisa naik ke atas. Dan dia menghasilkan buah kurma yang manis. Dan juga punya serat dan juga punya vitamin yang banyak. Wow. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan kita. Untuk menghasilkan buah ke atas. Entah itu buah-buah pertobatan. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan juga itu buah-buah roh. Seperti apa? Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita harus lebih dulu berakar ke bawah. Pondasi di bawah harus kuat. Orang kalau bangun rumah, dasarnya di bawah itu harus kuat. Harus pakai cakar ayam berapa meter ke bawah. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, datang cuman hanya gempa bumi cuman mungkin ya cuma 2 kali saja, 3 kali langsung rumah itu roboh. Karena dasarnya tidak akan kuat. Dasarnya itu harus kokoh. Dasarnya itu harus kuat. Dasarnya itu harus benar-benar tidak gampang goyah. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi sekali lagi berbagai tantangan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu seperti batu yang digunakan untuk menahan biji pohon kurma. Memang mungkin tidak bisa bertumbuh ke atas. Tapi semakin ditekan, semakin di bawah. Dia punya akar semakin 12 meter ke bawah ke dasar bumi. Semakin ditekan, semakin ditekan, semakin ditempa. Dia mengembang. Wow, katakan wow. Iya. Jadi selama kita buka mata, bilang buka biji mata. Selama kita masih buka biji mata saudara. Aduh masalah belum habis. Ya iyalah. Masalah belum habis, tetap masalah itu ada. Tapi kan firman Tuhan bilang ujian-ujian yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Kalau kamu bisa menghadapi hal itu karena kamu kuat, kamu bisa, kamu mampu. Yang percaya katakan amin. Ya iya, mungkin sepertinya kamu ditekan. Mungkin sebenarnya kamu tidak bisa menghadapi hal itu, saya tidak mampu lagi. Tapi lewat penekanan itu banyak kan anak-anak muda. Kita sebagai hamba Tuhan juga demikian. Kalaupun kita bisa berdiri di sini Bapak Ibu Saudara, itu hanya karena anugerah. Rasa-rasa mau pergi saja dari kota Ambon. Tapi puji Tuhan, tetap berdiri di sini. Amin. Tetap senyum untuk ibu-ibu, gembala sidang. Bahkan hamba Tuhan kita yang lain juga mengalami hal yang demikian. Tapi tetap proporsional berdiri, tegak. Shalom, iya shalom ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Iya ibu, Tuhan Yesus baik. Jadi memang kelihatan seperti menghambat kita. Tetapi yang sebenarnya adalah supaya kita semakin tekun dan sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Amin. Artinya galilah firman Tuhan lebih dalam. Sekali lagi artinya kita berakar ke bawah. Artinya kita mau gali firman Tuhan lebih dalam. Untuk menemukan aliran air kehidupan. Kalau kita tidak bisa gali firman Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang besar ini? Di zaman reformasi ketiga, milenial ini, tidak akan pernah bisa gali firman Tuhan. Banyak hal-hal yang besar yang kita dapatkan di sini, dari Kejadian sampai Wahyu. Banyak hal-hal yang dahsyat yang kita dapatkan di sini. Tapi kalau kita malas baca firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kita? Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, jangan ngantuk ya Bapak Ibu Saudara. Wow, firman Tuhan menantang kita pada saat ini. Ya, jadi seperti begitu, gali firman Tuhan. Firman Tuhan kaya akan pengetahuan, hikmat, pengertian, kehormatan dan kebijaksanaan. Kalau Anda gali firman Tuhan, Anda akan bijaksana. Kalau Anda gali firman Tuhan, Anda akan diberikan pengetahuan. Kalau Anda gali firman Tuhan, Tuhan kasih Anda apa? Hikmat, pengertian, pengetahuan dari Tuhan Allah. Tuhan kasih buat kita. Makanya wah luar biasa ya Mama Gembala. Ya iya. Beliau luar biasa karena Tuhan dikasih hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Makanya gali firman Tuhan. Katakan sambil kiri kanan, gali firman Tuhan. Bukan sekedar kita baca 5 menit selesai, tidur. Tapi gali terus. Kalau kita tidak mengerti, Roh Kudus akan tuntun kita. Roh Kudus akan bimbing kita. Yang tadi kita tidak mengerti, kita jadi mengerti. Dan kita tetap berdiri bersuka cita karena Tuhan Yesus menyelesaikan masalah kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih membuat orang Kristen menuju pada perubahan hidup. Kalau kita gali firman Tuhan, itu akarnya memang harus kuat, tidak bisa tidak. Supaya ada perubahan hidup yang kita alami. Bukan sekedar kita datang ibadah, tapi kita keluar. Bukan bertobat, tapi kita jadi istobat.
sia-sia Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita tinggal di rumah. Tapi jangan datang terus di gereja. Datang terus di gereja, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Karena Roh Kudus, Roh Allah yang suci itu ada pada kita. Roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan itu ada pada kita. Yang akan mengubah hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saat itu kita akan menemukan bahwa kita akan menjadi dewasa dalam Tuhan. Ada kekuatan ilahi. Ada apalagi nutrisi ilahi, nutrisi masuk, vitamin, serat. Serat itu apa? Jadi kita kuat bukan saja fisik. Kemarin banyak juga, termasuk saya juga mengalami kelemahan tubuh drop. Kita harus minum obat, ya. Bekerja sambil berdoa sambil bekerja. Sudah berdoa ya saatnya pergi ke dokter. Untuk apa? Untuk periksa, minta obat-obat supaya kita bisa menjadi kekuatan. Jadi dia balance antara kita andalkan Tuhan Yesus dan kita juga butuh obat-obat yang ada, puji Tuhan. Dan kita mengalami kesembuhan. Bayangkan secara fisik saja kita butuh obat. Betul? Apalagi secara apa? Rohaniah. Kita sangat butuh itu. Nutrisi harus masuk. Nutrisi ilahi harus masuk. Vitamin ilahi harus masuk. Dalam kehidupan serat-serat ilahi harus masuk dalam kehidupan kita. Urapan ilahi harus masuk dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi segar, wow, segar yang tadinya umur, ya orang pikir 83 tahun padahal, saudara yang tadinya umur 83 tahun, puji Tuhan dia segar, seperti umur 18 tahun, wow, katakan keren, katakan ya iya, coba lihat Mama Gembala umurnya ya titik. Tapi saudara lihat, beliau seperti 16 tahun. Betul Kak Seng? Wow, ya iyalah, masa iya dong? Ya iya, karena orang dekat dengan Tuhan, nutrisi terus masuk. Vitamin A, B, C, D, E, F sampai Z masuk dalam tubuh. Bagaimana kita tidak segar, katakan segar. Lihat semua hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini semuanya kesegaran terjadi. Yes, amin. Ya, bukan apa ya, itu kesegaran senam tubuh yang dulu-dulu bilang apa tuh? SKJ, itu sudah. Bukan seperti begitu, itu juga perlu ya, olahraga juga perlu. Tapi nutrisi secara rohani juga itu perlu. Katakan nutrisi ilahi itu juga perlu. Jadi mendorong kita untuk tumbuh ke atas, amin. Supaya kita berbuah ke atas. Dan apa, dia punya akar itu tertancap ke bawah. Jadi tidak gampang oleng. Yang biasa mabuk laut, puji Tuhan, salah satunya saya. Tapi puji Tuhan, lama-kelamaan sudah kebiasaan tidak lagi. Oke, puji Tuhan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 19, kita kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible di 2 Raja-Raja 19 ini, tadi kita baca ayat yang ke-30. Nah kita lihat, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan sebelum kerajaan Israel dibuang. Kita lihat raja yang ada pada saat itu, yang memerintah pada saat itu yang namanya Raja Hizkia. Dia memerintah, dia menjadi raja atas Yehuda. Ia adalah raja yang benar di hadapan Tuhan. Raja yang benar, raja yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Yang prioritas hidupnya hanya kepada Tuhan. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, meremukkan teguh berhala, menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga dari zaman Musa yang sudah dijadikan berhala. Jadi seperti mereka punya kebiasaan ada di tempat itu, ya di mana mereka penyembahan berhala. Tetapi Hizkia, dia penerobos, dia meremukkan semuanya itu, dia menghancurkan semuanya itu. Hizkia percaya dan berpaut kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertainya hingga ia dapat mengalahkan orang Filistin. Dibebaskan dari orang Asyur. Tetapi pada zaman itu kerajaan Israel dibuang. Dikepung, direbut Asyur dan dibawa pada pembuangan. 10 tahun kemudian dari pembuangan Israel ke Asyur, Raja Asyur menyerang Yehuda dan Yerusalem. Tetapi ada orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda. Ada sisa-sisa Yehuda pada saat itu yang nantinya akan apa? Akan menghasilkan buah ke atas. Dan terus berakar ke bawah. Nah ini di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Walaupun pada saat itu Israel dibuang, tetapi ada sisa-sisa. Di mana Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Sisa-sisa Yehuda itu yang nantinya akan berakar ke atas.
berakar, berbuah ke atas dan berakar ke bawah. Berbuah ke atas dan berakar ke bawah. Yang berakar dan menghasilkan pertobatan. Dengan bukti menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Meremukkan tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga. Katakan wow. Itu pada zaman Raja Hizkia. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, kita akan masuk pada poin-poin atau kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan di 2 Raja-Raja 19 ayat yang ke-30. Bahkan juga tadi di Yohanes 15 ayat yang ke-8 sampai juga dan ayat yang ke-16. Jadi Bapak Ibu Saudara, angin badai seringkali akan menguji apakah akar sebuah pohon itu kuat, kokoh atau sebaliknya rapuh dan roboh. Itu sebabnya mengapa akar dari sebuah pohon sangat penting. Karena memberikan pohon kekuatan, tertanam ke bawah, menjadikan kokoh untuk tegak berdiri. Bahkan akar memberikan makanan atau vitamin kepada pohon tersebut. Dan juga akan memberikan pohon kapasitas untuk menghasilkan buah. Wow, yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang paling penting kita mendisiplinkan diri kita untuk bangun persekutuan dengan Tuhan Yesus itu baik. Makanya saya bilang tadi nutrisi-nutrisi harus apa? Masuk, vitamin-vitamin harus masuk, serat-serat harus masuk, segala macam vitamin C itu harus masuk. Itu artinya kita mendisiplinkan diri kita untuk bangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Baik secara individual, berkelompok, bahkan juga berjemaat. Itu sangatlah penting karena kita lagi berupaya untuk menyerap sari-sari kehidupan, kebenaran dan kekuatan dari Dia. Dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Itu yang membuat kita semakin berakar dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang manis untuk Tuhan dan sesama. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu dia yang paling penting, mendisiplinkan diri kita. Katakan sama-sama kiri kanan, mendisiplinkan diri. Iya. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua pada pagi hari ini, apa yang harus dikejar? Apa yang harus diikuti? Apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya sehingga kita berakar kuat di dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang lebat? Yang pertama, senyum dulu kiri kanan, senyum. Senyum kiri kanan, buka masker boleh? Ya, senyum kiri kanan. Puji Tuhan. Ya, begitu. Luar biasa, tidak ada yang tegang. Yang pertama, tetap hidup di dalam Dia. Yohanes 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti begini. Tetapi jikalau kalian tetap di dalam aku dan menaati, tetap bisa digarisbawahi di dalam aku dan menaati perintah-perintahku, kalian dapat meminta apa saja. Wow, keren. Yang kalian kehendaki minta apa saja, minta jodoh. Minta saja yang kalian kehendaki dan semua itu akan diberikan kepada kalian. Murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Ini mendatangkan kemuliaan aku. Hiduplah di dalam kasihku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes lagi sementara berbicara atau menuliskan tujuan-tujuan penting di dalam Injil tersebut, Bapak Ibu Saudara. Supaya pada waktu itu orang percaya, mengerti, memahami bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan juga supaya kita atau kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sehingga kita dapat mempercayai Dia dan terus mempercayai Dia. Jadi Yohanes ini ditulis supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Dan bukan saja sekedar percaya Bapak Ibu, tapi kita terus percaya akan Dia. Amin. Berarti tetap tidak berubah-ubah. Ya, seperti begitu. Dan tujuan berikutnya untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya pada zaman itu dapat terus percaya Tuhan. Karena pada saat itu kalau kita bisa lihat sama-sama, mereka disesatkan oleh ajaran-ajaran gnostik, ajaran-ajaran yang menyesatkan pada waktu itu. Makanya mereka harus percaya Yesus adalah Mesias. Kalau tidak, mereka bisa diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka. Jadi memang benar-benar Yohanes lagi sementara menulis supaya orang-orang pada saat itu tidak dikelabui oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu Saudara, kita harus apa? Menggali firman Tuhan. Katakan menggali firman Tuhan. Ketika kita menggali firman Tuhan, kita tidak gampang dihancur luluhkan, dibolak-balikan,
diruntuh-rantakan. Ajaran-ajaran yang apa? Ajaran-ajaran yang menghilangkan kita dari peredaran. Menghilangkan kita dari peredaran. Menghilangkan kita dari jagat raya ya. Menghilangkan kita dari hal-hal rohani yang seharusnya semestinya kita ada di dalamnya. Makanya firman Tuhan harus digali. Harus dibaca, dimengerti. Kalau tidak saudara kita hancur belur. Dengan apa? Dengan zaman nih. Yang semakin brutal. Katakan brutal. Semakin jahat dan tidak ada jalan lain. Harus ambil keputusan untuk ada di gereja yang tepat, yang benar-benar membuat Anda bertumbuh, berakar di situ dan berbuah lebat di situ, tidak ada jalan lain. Amin. Ya, bukan sekedar kita ada di gereja, tapi harus punya target, harus punya visi yang Mama Gembala bilang kemarin. Harus punya tujuan. Saya tidak datang sendiri di gereja ini, tapi saya datang dengan siapa? Saya datang dengan teman kantor saya datang dengan sahabat saya datang dengan pacar saya yang ada di luar, kasih masuk di sini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kemarin ada anak muda satu bilang buat saya begini, pastor boleh enggak saya bawa pacar saya? Aduh nak, bawa. Bila perlu banyak bawa. Bukan untuk pono gereja, tidak, supaya dong mengenal firman Tuhan secara dalam. Bawa dong sini, puji Tuhan. Sampai hari ini dia pun cowok. Sampai hari ini cowok itu datang, bukan mungkin, tapi dia sudah tertarik dengan pelayanan gereja kita. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pastikan saudara kita semua sudah tertanam, amin. Dengan pengajaran yang kuat di gereja ini, rugi kalau kita tidak tertanam di gereja ini saudara, karena firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Katakan firman Tuhan sangat luar biasa di gereja ini. Katakan puji Tuhan. Itu sebabnya Yohanes menekankan kepada orang percaya untuk berakar kuat di dalam Tuhan adalah tetap hidup di dalam Dia. Hidup dalam Dia. Boleh saya minta 4 orang laki-laki? 1, 2, 3 cepat. Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Ya. Ada 4 cowok ganteng yang ada di sini. Saya mau buat ilustrasi yang saya katakan tadi, hidup tetap di dalam Dia, tetap berarti tidak berubah-ubah, tetap berarti tidak pindah, tetap fokus, dia tetap konsisten, tetap berkomitmen dalam nama Yesus, itu tetap tidak berpindah-pindah. Nah, waktu saya minta 1 orang boleh, ya seperti sebenarnya ada wanita memang, jadi dia tidak terpengaruh oleh yang biasa Mama Gembala bilang tuh, harta, kedudukan, wanita atau cinta. Haleluya, katakan cinta. Nah, jadi dia tidak tertarik dengan ketiga item ini. Jadi saya minta 1 orang mungkin peragakan kalau misalnya ini misalnya harta. Jadi nanti ada 1 orang yang tetap di sini berdiri. Nah, jadi ada yang tetap, ada yang terpengaruh, oke? Siapa yang mau tetap di sini? Oke, Anton. Jadi waktu tetap, betul? Oke, puji Tuhan. Saya percaya fisik juga tetap ya. Bukan di atas sini tetap. Oke. Jangan oleng kiri kanan. Lihat cewek 1 langsung mau. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara ini. Ada yang tinggal tetap. Ada yang memang mereka terpengaruh oleh memang hal-hal duniawi. Yang memang menyeret mereka masuk dalam yang namanya kedagingan. Nah seperti ketika saya menawarkan. Ini anggaplah ini perhiasan Mama Gembala, saya ada perhiasan di sini. Anggaplah ini perhiasan. Waktu kamu tuh pria tapi tidak apa-apa, anggaplah seperti wanita. Jadi waktu ditawarkan perhiasan Bapak Ibu Saudara, anggaplah ini perhiasan. Langsung terima kasih, terseret. Waktu ditawarkan benda yaitu perhiasan. Lalu yang berikut, waktu ditawarkan tahta, kedudukan. Apa yang terjadi? Oh ya, dia ambil, dia terseret oleh arus dunia ini. Lalu yang berikut, dia ditawarkan oleh wanita. Sebenarnya harus ada wanita. Jadi misalnya saya saja ya lewat. Ini wanita cantik nih, manis. Oke. Ketika saya lewat, dia menganga. Dia mengikuti. Wow. Dia mengikuti wanita itu, dia terseret. Yang berikut ketika ditawarkan harta, kedudukan, cinta dan wanita. Semua ditawarkan kepada orang ini. Apa yang terjadi? Mau?
Dia tetap tinggal, tetap tidak digoyahkan oleh apapun. Dia tetap tinggal, tetap. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang seperti begini, dia tetap tinggal, tetap di sini. Dan dia tetap mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Maka orang itu diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Usahakan seperti itu. Oke, yang percaya katakan amin. Ya itu ilustrasi. Bapak Ibu Saudara, nah jadi orang yang tinggal tetap dalam Tuhan. Ingat baik firman Tuhan bilang anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Angkatan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Dan ingat, harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Wow. Itu yang Mama Gembala bilang, perhiasan-perhiasan yang tadinya tidak tahu pakai perhiasan. Tapi sekarang harta kekayaan itu ada di rumahnya. Bahkan harta kekayaan sendiri itu mencari dia. Memberikan itu kepada dia. Dia tidak minta-minta. Minta saya punya perhiasan 1 juta. Papi Ai minta perhiasan 1 juta. Tolong jual mohon dalam nama Yesus bertobat. Tidak seperti begitu. Dia akan apa? Mencari kita orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan menikmati banyak berkat saudara. Bukan berkat perhiasan saja. Berkat apa? Anak cucu. Berkat apa? Ya berkat finansial. Semakin hari semakin double porsi. Semakin hari semakin berkelimpahan. Dilipat gandakan. Multiplikasi pelipat gandaan terjadi dalam kehidupan kita setiap saat. Karena kita tetap tinggal dalam dia. Makanya saya katakan tadi kita harus apa? Berakar itu kuat ke bawah. Supaya kita menghasilkan buah ke atas. Entah itu buah-buah pertobatan. Jadi kalau kita sudah lahir baru buktikan. Anda sudah meninggalkan masa lalu Anda itu buktikan. Anda meninggalkan yang buruk-buruk itu buktikan. Dan kita masuk kepada apa? Dalam kehidupan yang baru. Manusia baru. Manusia lahir baru. Manusia sudah berbeda. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tetap itu dikatakan di sini. Yaitu sejati. Paten. Apalagi tidak berpindah-pindah dan tidak beranjak. Jadi tetap hidup dalam dia, artinya kehidupan orang percaya, orang Kristen harus selaras. Berjalan berirama, tidak berubah-ubah, fokus, konsisten dengan perkataan firman Tuhan. Dan mengambil keputusan untuk bertindak melakukan firman Tuhan itu sendiri. Jadi istilahnya di dalam dia tidak ada yang namanya pasif. Tapi tetap tinggal dalam dia, kalau mau berakar ke bawah dan berbuah ke atas, berarti dia itu aktif, tidak pasif. Kalaupun banyak tawaran-tawaran dunia, tidak Tuhan. Paksa diri, pacu diri untuk terus bergerak ke depan. Tidak Tuhan, saya tidak seperti begitu, saya tidak mau lagi seperti begitu. Karena saya tahu itu jahat di mata Tuhan. Dan saya tahu kalau ketika saya membuat hal yang kayak begini, hidup saya tidak diberkati oleh Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi banyak orang Kristen hanya sebatas menerima Kristus. Ya Tuhan, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya. Ya Tuhan, saya membawa Engkau masuk dalam kehidupan hati saya dan saya diubahkan oleh Tuhan. Memuliakan Tuhan, ya seperti begitu. Tapi apa yang terjadi saudara? Buktinya, ya actionnya, tindakannya nol besar. Tong kosong nyaring bunyi. Tahu istilah ini? Senyum dulu kiri kanan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang memuliakan Tuhan lewat mulut bibir mereka saja. Tetapi firman Tuhan katakan hati mereka jauh daripadaku. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan seperti begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma, hanya bibir, hanya cuma berkata-kata tapi tidak ada action, tidak ada tindakan nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi orang yang fokus, paten, tidak berubah-ubah. Ya, no, nehi, yes. Kata orang India bilang nehi. Ya, kata orang Barat, orang Inggris bilang yes. Kata orang Leti bilang no. Kata orang Swiss, sekitar wilayah Seram bilang nei seberekete. Ya, jadi seperti begitu. Jadi bukan sekedar kita
tinggal tetap. Tapi kita lihat bahwa orang-orang juga yang hidup tetap dalam Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya setia. Taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada apa yang disampaikan otoritas pemimpin kepada dia. Iya. Sudah istirahat nih. Aduh tolong. Iya. Aduh ini. Iya. Dia tetap taat menjalankan perintah aturan-aturan main Tuhan. Lah kalau ketong tidak taat pada ketong punya pemimpin yang sekarang. Bagaimana ketong mau taat kepada Tuhan Allah yang kelihatan saja ketong sing taat Bapak Ibu. Betul kaseng? Yang kelihatan saya ketong sing taat. Apalagi yang sing kelihatan itu Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah mau ketong semua harus taat. Taat belakang, taat muka. Muka belakang sama. Atau ada yang pakai topeng, besok mukanya berubah. Seperti Penina, lusanya mukanya berubah. Seperti siapa? Jangan kita bilang lain. Seperti Ampi. Nah, itu bahaya. Katakan itu bahaya. Jadi depan di belakang harus sama. Jadi harus Tuhan bilang tetap tinggal dalam aku. Bukan saja kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup juga taat melakukan apa yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham. Kita lihat ketaatannya kepada Tuhan sangat luar biasa. 25 tahun. Dia menunggu waktu jawaban untuk mendapatkan seorang anak, puji Tuhan. Walaupun pada saat itu dia mengalami juga gangguan. Atau dia juga terpuruk, dia melakukan dosa. Di mana dia menikahi seorang hamba yang bernama Hagar. Saudara 25 tahun tetap saja proses banyak untuk menunggu 25 tahun Mama Gembala, betul? Nah Abraham manusia biasa sama seperti kita. Dia juga pasti akan terkecoh dengan dunia ini. Maka karena menunggu lama dia menikah Hagar supaya punya keturunan. Tapi Tuhan tidak mau seperti begitu. Dia puji Tuhan dia menyesal. Tapi sampai akhir hidupnya Abraham tetap setia kepada Tuhan. Abraham tetap setia kepada Tuhan. Dan janji bukan keturunan saja. Tapi perkasa di muka bumi. Keturunannya sangat banyak Tuhan berikan kepada dia sampai hari ini. Dan ingat kita itu adalah keturunan Abraham. Yang percaya katakan amin. Yang berikut juga Ayub Bapak Ibu. Hal yang sama terjadi. Kalau Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan sangat berat. Kematian juga anak-anak sangat mendadak. Tapi lihat Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Walaupun dia punya istri bilang kutuki saja Allahmu itu. Lalu mati sudah. Tapi tidak seperti begitu. Dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Ending akhir hidup apa yang terjadi? Tuhan menambahkan. Tuhan melipat gandakan anak-anaknya. Pada saat itu tercantik terganteng di Timur Tengah. Wow, yang percaya katakan amin. Ishak juga like father like son. Bagaimana Bapak? Demikian juga anaknya. Anak dari Abraham. Dia juga setia. Bahkan lewat kesetiaannya, ketaatannya dia tinggal tetap kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dia dibuat Tuhan semakin hari semakin kaya dan sangat amat kaya. Jadi saudara orang yang hidup tinggal tetap dalam Tuhan. Hidupnya bukan sekedar hidup seperti biasa. Tapi dia akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Itu terjadi saudara. Kaget-kaget lah dia punya deposit ada di bank. Kaget-kaget lah dia punya uang 50 M di bank. Waduh 50 juta maksudnya di bank. Aduh luar biasa karena hidupnya itu bukan uang kaget ya. Atau bukan karena hasil judi online bukan. Tapi memang karena hasil kesetiaan, ketaatan, beribadah kepada Tuhan. Orang memberkati, Tuhan Allah memberkati dia. Makanya dia menikmati berkat yang berkelimpahan. Jadi saudara Tuhan mau sehingga ketika kita harus mau berakar ke bawah dan kita mau menghasilkan buah yang tetap, buah yang lebat ke atas, tidak ada jalan lain. Kita harus tetap tinggal dalam Dia. Kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Harus melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suruhkan kepada kita. Amin. Jadi tetap tinggal berarti kita berpatokan kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, menghormati Tuhan sendiri. Seperti firman Tuhan berkata, di Keluaran 20 kita melakukan firman Tuhan. Berarti kita apa? Hormati ayah, kita hormati ibu. Apalagi hormati orang-orang di sekitar kita. Kita melakukan firman Tuhan berarti kita harus apa? Kita harus melakukan
Yang namanya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini suami orang lain. Betul? Jangan mengingini hamba laki-laki, jangan mengingini barang orang lain. Jangan mengingini dia punya segala macam yang ada pada orang itu, jangan. Karena itu berdosa di hadapan Tuhan kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi tetap tinggal, berpikir benar, berkata benar seperti kita punya materi Komsel. Bertindak benar dan memiliki nilai-nilai kekekalan, itu yang harus kita buat ketika kita tetap tinggal dalam Tuhan. Jadi standar Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang tetap tinggal dalam Dia, yang hidup dalam kebenaran, ya patokannya firman Tuhan. Ingat, bersinah itu berdosa saudara, betul? Bersinah itu berdosa. Tapi ingat, kita mengingini saja. Ya. Kita punya mata, sorot mata, bayangkan kita sudah menikah loh. Sorot mata kita kepada orang ini saja, aduh dia cantik ya, lebih dari beta punya istri. Beta punya istri saja berat 101 kilo, tapi beta punya, aduh sekretaris ini, wow dia punya tubuh seperti gitar Spanyol. Saudara ngomong itu saja, beta menyasar kawin dengan dia. Hello, suterlanjur, orang Manado bilang suterlanjur ngana sayang. Kalau itu akang sudah, dia mau seperti gajah kah? Dia mau seperti maaf ya, dia mau seperti gajah kah? Dia mau berat 101 kilo kah? Dia mau berat 200 haleluya kilo kah? Tapi sudah menikah dengan dia, tetap cinta dia, tetap dia sayang dia. Dia lebih dari kita punya sekretaris yang seperti gitar Spanyol itu. Yang percaya katakan amin. Lebih dari beta punya rekan kerja itu tuh. Yang dia punya body, aduh hai. Langsing sampai di bawah. Bukan kurus, tapi langsing. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mengingini saja, melihat saja kita sudah apa? Berdosa. Jadi standar Allah itu sangat levelnya sangat tinggi. Kita punya hidup harus di atas rata-rata, tidak boleh di bawah. Supaya kita bisa menikmati berkat yang begitu melimpah. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Ada orang-orang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatanmu baik kepada yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau hidup masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa. Segala sesuatu, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Apa yang terjadi? Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia sudah memberikan semuanya Bapak Ibu Saudara kepada orang miskin. Tapi Tuhan bilang, jual, saya punya harta. Apa yang terjadi? Dia mengalami yang namanya kesedihan, belum bisa masuk dalam kerajaan sorga, belum bisa tinggal tetap dalam Tuhan Allah. Kalau hanya satu saja, katong tidak bisa lakukan hal itu. Yang percaya katakan amin. Oke, jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yang berikut, apa yang harus kita kerjakan? Yang kedua, hidup dalam kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Hidup dalam kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 sampai 31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua, apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ikuti sebagai orang yang percaya sehingga kita berkarakter kuat atau berakar kuat dalam Tuhan, berkarakter dalam Tuhan atau menghasilkan buah yang lebat. Yang kedua, tidak ada jalan lain, hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Itu kedua hukum yang mutlak paten harus dilakukan. Katakan harus dilakukan. Katakan sampai kiri kanan. Kedua hukum ini harus dilakukan. Katakan harus dilakukan. Kebanyakan dari kita sudah mengetahui mengasihi Allah adalah hukum yang terutama dan yang paling pertama. Mengasihinya dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Begitu pentingnya hukum tersebut sampai menjadi yang pertama dan terutama.
Bukan saja itu, hukum yang kedua juga kita harus lakukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang Tuhan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi perintah-perintah-Mu, saya tinggal tetap dalam Engkau, saya mengasihi pelayanan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi wujud nyatanya kita tidak mengasihi orang di sekitar kita. Itu bukti presentatifnya wujud bahwa kita, saya percaya kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena wujud nyatanya kita tidak bisa mengasihi manusia. Kita tidak mengampuni manusia itu. Kita tawar hati dengan dia. Jadi kalau saudara kata Tuhan saya mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan wujud nyatanya, presentatifnya kita harus mengasihi manusia tidak bisa tidak. Itu paten. Jadi mengasihi itu hukum yang pertama dan yang kedua, ini firman Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan secara horizontal dan vertikal, secara manusia. Kita harus mengasihi dia, tidak bisa tidak. Jangan cuma hanya mulut, Tuhan saya mengasihi Tuhan. Tapi kepada sesama, nonsen tidak ada. Nol besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, bukan karena seakan-akan Tuhan itu baik dalam mulut kita, tapi harus ada tindakan dong. Tuhan baik walaupun orang itu menyakiti saya. Tuhan Yesus tetap baik walaupun orang ini dia seperti begini kepada saya. Tuhan tetap baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan cuma mau cari dia punya berkat, tapi tidak peduli dengan dia punya sumber berkat, yaitu Allah sendiri. Bajalah mondar-mandir, sibuk sana sini, kaget-kagetnya suara digeser. Kaget-kagetlah sore di dalam roleh bikin apa, saya tahu. Saya punya tujuan, saya punya arah. Kaget-kagetlah ada di Bitung, kaget-kagetlah ada di Samarinda. Kaget-kagetlah ada di Bula. Kaget-kagetlah ada di Papua. Bikin apa di situ, saya tahu. Kata kunci saya tahu. Kata kunci saya tahu. Kaget-kagetlah ada di mana? Buton. Bikin apa di situ? Kaget-kagetlah ada di mana? Tanimbar. Bikin apa di situ? Kontingen. Haleluya. Tidak tahu arah tujuan. Jadi membuat kita menaruh perhatian lebih pada urusan kita. Membuat kita lebih fokus pada masalah hidup dan bukan kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang semuanya itu sia-sia. Katakan sia-sia. Banyak orang saudara yang mengalami hal yang demikian. Banyak orang mengetahui Tuhan baik, tetapi sedikit orang yang benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu baik. Jadi kalaupun kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi saudara, jangan saling menyalahkan, berargumen, berkelahi. Dia lebih benar dari orang lain, tidak mau mengalah. Dia saling melempar kesalahan satu dengan yang lain. Ose boleh yang salah, beta benar, Ose salah. Ose tahu apa, beta orang tua, Ose anak. Beta yang lahir kamu kan dari Ose. Tidak mau saling dipersalahkan, tidak mau mengalah. Anak harus kalah, orang tua harus menang. Tapi jangan seperti begitu juga Bapak Ibu. Ada hal tertentu kita juga orang tua salah, kita harus mengakui kita punya kesalahan di dapat anak. Jangan semua disalahkan kepada anak. Karena memang Anda lahir duluan, oke. Tapi kalau hidup anak Anda dalam kebenaran, oke. Jangan marah kalau anak Anda menegur Anda karena Anda salah. Yang percaya katakan amin. Ya seperti begitu, merendah hati. Itu sikap mengasihi Tuhan. Presentatifnya kita harus wujud nyatanya mengasihi sesama. Ada salah satu orang bilang buat saya seperti begini bahwa mengampuni itu adalah gaya hidup saya. Mengampuni itu adalah gaya hidup saya. Jadi orang mau menyakiti dia seperti apapun, ya tetap dia mengampuni. Jadi sebenci apapun, sedendam apapun, sesakit apapun, bertonton rasa luka dan sesak di dada, ya harus mengasihi dia yang saya benci. Supaya kita melihat berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita. Firman Tuhan berkata di Matius 16, kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita akan mengampuni kita juga. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kita. Dan ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, dasar kata kuncinya juga satu, yaitu memberi. Kalau Yesus rela memberi dirinya kepada kita manusia, kita juga hal yang sama terjadi Bapak Ibu Saudara. Dasarnya
Kuncinya yaitu kita memberi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Minggu kemarin itu luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Perayaan HUT gereja kita. Saudara tahu makanan itu berkelimpahan. Saya tahu, katakan saya tahu Bapak Ibu Saudara, dasar sudah ditaruh yaitu pengetahuan firman Tuhan. Dan puji Tuhan jemaat GAH lakukan itu. Di mana mereka memberi dari kekurangan, mereka punya keterbatasan dan luar biasa makanan itu berlimpah. Bahkan sampai berlimpah, saking banyaknya makanan itu waktu pulang ibu-ibu PKK semua bungkus makanan bawa pulang. Bahkan beberapa kita dengan Mama Gembala kita pergi, kita cari orang-orang ini siapa yang harus dikasih. Kita bagi dengan mobil gereja minggu kemarin. Karena saking banyaknya makanan itu berlimpah-limpah ruah. Dan saya tahu pemberian kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Ada upah di setiap pemberian kita. Amin. Kita boleh bangkit berdiri, kita tepuk tangan bagi orang-orang di samping kiri kanan, katakan terima kasih buat pemberian Anda. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita katakan terima kasih buat pemberian Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Ada upah yang luar biasa menanti. Bahkan kemarin Bapak Ibu Saudara ada kesaksian ibu-ibu. Mereka katakan bahwa aduh pastor, ketika kami memberi di ulang tahun gereja akan punya hari Senin. Beta punya uang masuk, beta punya rekening. Ketika saya memberi di HUT gereja, betul saya mendapat multiplikasi keuangan. Bahkan saya tidak pernah saya pikirkan, saya cuma kasih berapa, tapi Tuhan lipat gandakan. Dua kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat Tuhan kasih buat saya. Karena saudara pikir saya pengelola, saya bendahara, lalu saya kasih per gereja. Saya juga kasih. Bukan uang gereja yang saya kasih, uang pribadi saya. Bahkan saya kasih cuma sekian, Tuhan gantikan saya 1 juta. Bahkan lebih dari itu, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pemberian kita kepada gereja tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat ganda bagi Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Duduk kembali, terima kasih. Yang terakhir, hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita. Amin. Kita sudah tinggal tetap dalam Tuhan. Terus kita mengasihi Tuhan dan sesama. Lalu lanjut, kita harus dipenuhi dengan sukacita. Jangan muka brot. Jangan muka kayak pepaya masa. Sukacita saja menghadapi tantangan. Sukacita saja menghadapi masalah. Jangan protes kepada proses. Jangan protes kepada proses, jalani saja, amin. Puji Tuhan, sukacita wajah itu berseri-seri. Walaupun pulang nanti saya mati, dalam nama Yesus tidak mati, tidak. Ibu-ibu dengar tidak mati. Apapun perkataan orang-orang di sekitar kita, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukankah kita seperti tadi itu biji korma, Bapak Ibu Saudara. Waktu ditindih oleh batu, dia semakin ditekan ke bawah 12 meter ke bawah, akarnya dia semakin apa? Dia semakin apa? Dia semakin, waktu dia akarnya semakin hari semakin merambat ke bawah, dia menindih ke bawah karena dia tidak kuat. Maka dia langsung apa? Menerjang itu batu, dia memindahkan batu-batu itu, lalu dia bertumbuh ke atas. Wow, itu luar biasa. Kehidupan kita harus seperti itu. Kita ditekan, kita mengalami tekanan, kita semakin mengembang. Kita semakin maju ke depan, kita semakin menjadi orang-orang yang perkasa dalam Tuhan. Maju terus bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita, amin. Jangan pernah patah semangat. Ayo terus berjuang. Dalam bidang apapun usahamu, dalam bidang pekerjaan apapun. Ayo terus berjuang. Jangan pernah mundur dari masalah itu. Ayo, karena bersama dengan Tuhan kita cakap untuk melakukan segala perkara. Yang percaya katakan amin. Jadi 3 hal yang kita pelajari pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari tinggal tetap dalam Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan juga mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup bersukacita. Patokan Mama Gembala tuh. Saya tahu masalahnya kapan. Tidak tahu masalahnya di mana. Tetap happy saja. Mukanya berseri-seri. Makanya saya bilang tadi. Beliau umur sekian-sekian tapi seperti umur 16 tahun. Kan setiap hari ketawa terus. Jadi kita transfer sukacita kepada orang-orang yang ada di samping kiri Mama Gembala. Yang percaya katakan amin. Ciri-ciri seseorang yang menghasilkan buah yang lebat. Tadi berakar, ciri-ciri seseorang yang menghasilkan buah yang lebat. Yang pertama reproduksi atau regenerasi. Pemimpin melahirkan pemimpin. Yang kedua, mengadopsi sikap terobosan untuk mengatasi tantangan.
Yang ketiga, 3C, ceria, cermat, dan cekatan. Yang keempat, dia dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang kelima, bergerak dan tidak berdiam diri. Yang keenam, terus berinovasi dan kreatif. Dan yang ketujuh, memiliki loyalitas yang tinggi. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan, saya ulangi sekali lagi, Yohanes 15 yang ke-7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ingat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kami sudah menerimanya, kamu sudah menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu pasti akan mendapatkannya. Dalam hal ini Bapamu dipermuliakan. Yang percaya sama-sama serukan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan.